Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Koiri. Kali ini saya ingin berbagi pengetahuan mengenai pemeriksaan kesadaran secara kualitatif dan juga kuantitatif. Yang pertama untuk secara kualitatif ya. Nah, untuk kesadaran kualitatif ini ada kategorinya dikategorikan menjadi 6 kesadaran. Yang pertama untuk kompos mentis, yaitu apabila pasien ketika kita amati dia itu tanpa sadar penuh. Terus yang berikutnya apabila pasien kita amati dia itu tampak acuh, tampak cuek, tampak segan, itu artinya dia itu termasuk dalam kategori kesadaran apatis. Yang berikutnya yaitu pasien tampak meronta-ronta, pasien tampak memberontak, pasien tampak disorientasi, itu artinya pasien termasuk dalam kesadaran delirium. Kemudian yang berikutnya yaitu ketika pasien tampak tertidur lelap, dia bangun ketika kita merangsang dengan nyeri. Tetapi ketika rangsangan sudah berhenti, dia kembali tidur lagi. Nah, itu artinya dia termasuk dalam kategori kesadaran somnolen. Nah, yang berikutnya untuk semikoma, kesadaran semikoma itu apabila pasien tampak tertidur lelap, kemudian kita komunikasi juga tidak bisa, kita bangunkan juga tidak bisa, kita rangsang nyeri juga tidak adekuat. Tapi ketika kita periksa untuk pupil dan juga korneanya itu responnya masih baik, itu artinya dia masuk dalam semi koma. Dan yang terakhir untuk koma, ini apabila pasien ketika kita bangunkan, ketika kita rangsang nyeri, ketika kita cek komunikasi dia sama sekali tidak merespon, itu artinya dia termasuk dalam kesadaran koma. Baik, berikutnya yaitu untuk pemeriksaan secara kuantitatif. Ini ada 3 untuk pemeriksaannya itu. Yang pertama untuk pemeriksaan mata. Pemeriksaan mata, apabila pasien itu spontan buka mata, itu artinya dia mendapatkan skor 4. Kemudian apabila pasien dia mau buka mata ketika kita perintah terlebih dahulu, ketika kita ajak bicara terlebih dahulu, itu artinya dia mendapatkan skor 3. Kemudian yang selanjutnya apabila pasien dia mau buka mata ketika kita rangsang dengan nyeri, maka dia mendapatkan skor 2. Terus untuk yang terakhirnya dia itu kita rasa nyeri, kita perintah untuk buka matanya, diajak bicara dia juga tidak mau membuka mata, itu artinya dia mendapatkan skor 1. Baik, berikutnya untuk pemeriksaan verbal. Pemeriksaan verbal ini skornya 1-5. Untuk yang pertama, pasien itu berbicara dengan baik, bisa berbicara dengan baik ya. Jadi kita tanya ya bisa menjawab dengan baik, maka dia mendapatkan skor 5. Terus selanjutnya dia pasien tampak bisa bicara, tapi dia itu kita tanya tidak sesuai dengan pertanyaan kita jawabannya. Jadi bisa kita tanya rumahnya di mana, tapi dia malah jawab mengenai makanannya tadi sudah makan gini. Nah, itu artinya dia mendapatkan skor 4. Terus yang berikutnya pasien kita ajak bicara, dia itu bisa bicara, tapi berbicaranya itu ngelantur, jadi malah kemana-mana, tidak sesuai dengan topik apa yang kita bicarakan. Jadi kita tanya ini malah dia itu bicaranya ngelantur sampai kemana-mana. Terus itu artinya dia mendapatkan skor 3. Terus kemudian berikutnya pasien itu dia itu bisa mengeluarkan kalimat, dia bisa mengeluarkan suara. Maksud saya dia bisa mengeluarkan suara tapi suaranya itu tidak jelas. Jadi seperti cuma menggeram, tidak bisa kita artikan. Jadi itu artinya maka dia skornya itu 2. Terus itu yang selanjutnya pasien kita ajak bicara, dia itu tidak mau berbicara sama sekali, dia hanya diam saja, itu artinya dia itu mendapatkan skor 1. Sudah untuk pemeriksaan mata, terus pemeriksaan verbal sudah. Selanjutnya yang terakhir yaitu pemeriksaan motorik, pemeriksaan gerak tubuh pada pasien. Yang pertama, pasien itu bisa bergerak sesuai dengan perintah dengan baik, itu artinya dia mendapatkan skor 6. Kemudian pasien untuk yang berikutnya ini skor 5, 4, 3, 1, ini kita rangsang nyeri terlebih dahulu. Ketika pasien kita rangsang nyeri, pasien tampak bergerak normal, itu artinya dia mendapatkan skor 5. Kemudian yang berikutnya itu kita rangsang nyeri, tapi pasien itu fleksi cepat, terus abduksi, jadi seperti ini, cepat menegakkan lengan cepat dan abduksi
menjauhi bau. Artinya mendapatkan skor 4. Terus yang berikutnya, apabila pasien kita rasa nyeri, dia itu tampak fleksi lengan, ya, lengannya fleksi lengan, kemudian abduksi, mendekatkan bau. Nah, itu artinya dia mendapatkan skor 3. Terus apabila pasien kita rasa nyeri, dia itu ekstensi lengan, jadi meluruskan lengan. Kemudian abduksi, mendekatkan bau, meluruskan lengan, mendekatkan bau. Kemudian pronasi, melungkupkan tangan, ya, tangan. Itu artinya dia mendapatkan skor 2. Berikutnya yang terakhir ini, apabila kita rasa nyeri, kita perintah untuk menggerakkan, dia sama sekali tidak merespon, jadi cuma diam saja. Itu artinya dia mendapatkan skor 1. Nah, itu tadi dari ketika pemeriksaan tadi, dari pemeriksaan mata, pemeriksaan verbal, pemeriksaan motorik, skornya kita jumlah semuanya, kemudian kita kategorikan dalam kesadarannya. Itu ada 6. Dan 6 kategorinya. Apabila dia mendapatkan skor 1, 2, 3, 4, 5, itu artinya kita kategorikan dalam kesadaran koma. Kemudian apabila dia mendapatkan skor 6 sampai 7, dia termasuk kesadaran semi koma. Kemudian apabila dia mendapatkan skor 8 sampai 9, itu artinya dia dalam kategori kesadaran stupor. Kemudian apabila dia mendapatkan skor 10 sampai 11, itu artinya dia termasuk kesadaran somnolen, ya, 10 sampai 11. Kemudian 12 mendapatkan skor 12 sampai 13, itu artinya dia termasuk kategori kesadaran apatis, 12 sampai 13. Dan yang terakhir itu kompos mentis, apabila skornya itu 14 sampai 15. Nah, tadi untuk mengenai pemeriksaan kesadaran secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa setiap melakukan tindakan terlebih dahulu kita perkenalan, kita sampaikan mau melakukan apa, tujuannya apa, prosedurnya bagaimana, minta izin bagaimana, apa diperbolehkan, kalau diperbolehkan bisa kita lanjutkan untuk melakukan tindakan. Seperti itu untuk pemeriksaan kesadaran secara kualitatif maupun kuantitatif. Sekian, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.